Saudara terdakwa, Siapa Pak? sama yang dikemukakan oleh Ketua Majelis tadi bahwa keterangan saudara yang pernah diberikan baik terhadap saksi terdakwa sebelumnya Siap. adalah bagian dari pemeriksaan Betul. saudara sebagai terdakwa ya. Saya mau fokus di di Saguling. Boleh. Ketika saudara dipanggil oleh ketika terdakwa dipanggil oleh Riki. FS di atas ya melalui Riki, Siap. ya kan. Saudara tadi sudah menjelaskan sampai ke atas. Tadi penjelasan saudara bahwa mengetok pintu ya. Itu nanti pas antar SMPHS-nya. Oh, antar SMPHS. Waktu saudara terdakwa ke atas itu Naik lift ya. naik lift, terus itu pintu terbuka. Pintu yang di depan lift di Iya. lantai 3 sudah terbuka. Sudah terbuka. Ada Pak Sambo di situ. Sudah terbuka. Siap. Oh, berarti terdakwa langsung masuk ke Dipanggil Pak Sambo lah. di ruangan keluarga itu ya. Pada saat masuk itu terdakwa coba dipastikan. Pada saat masuk itu terdakwa masuk FS sendiri atau berdua? Jadi pas saya keluar pintu lift kan Pak Sambo sudah di pintu yang mulia, pintu yang masuk ruangan itu. Iya. Langsung saya dipanggil ke dalam. Berdua. Oh, ditunggu terus jalan masuk ke Siap. situ. Pada saat berada di ruangan keluarga itu, di ruangan tamu privat di atas itu, Siap. Ibu Putri sudah ada di situ. Waktu pertama masuk belum ada. Oh, belum ada. Siap, Pak. Sehingga terdakwa bersama FS duduk di situ ya, Betul, Bapak. sambil bercerita gitu ya. Yang menceritakan FS kepada saudara, FS. apakah ketika itu FS itu menjelaskan ke saudara, ke terdakwa, kalau dia sudah menceritakan kejadian itu terhadap Riki dengan Kuat Ma'ruf? Seingat saya cuma ada sempat bilang cuma sudah ditanyakan ke Riki sama Kuat. Oh, beliau terdakwa siapa si FS ngomong katanya sudah menceritakan ke Ditanyakan kalau ditanyakan ke Riki dengan ke Kuat Ma'ruf. Jadi FS sudah menyatakan itu ya. Siap. Kalau sudah menanyakan ke Riki dan ke Kuat Ma'ruf, Siapa Pak? kemudian menanyakan ke terdakwa kembali. Betul. Pada saat terdakwa masuk ke situ di ruangan itu, terus jalan sama ke ruangan tengah. Siapa? Tadi saudara menjelaskan, terdakwa menjelaskan bahwa FS itu menangis. Siap. Dari Iya. depan lift saya lihat sudah menangis. Dari depan lift itu menangis. Siap. Sudah. Menangis itu dalam arti dia mengeluarkan air mata atau terseduh-seduh atau bagaimana? Sudah mengeluarkan air mata Pak. Tapi tidak terseduh-seduh gitu ya? Tidak. Oh tidak. Tapi ngobrol dengan terdakwa bisa dipahami. Bisa Pak. Menyampaikan ke terdakwa bagus, Bagus Bapak. Soalnya jelas. Jelas Pak. Iya. Jelas. Artinya dia menyampaikan sesuatu kepada terdakwa atau omongan kepada terdakwa itu bisa artinya omongannya itu tidak terbata-bata, tidak Berhenti memang ya, Oh, Bapak. berhenti-berhenti. Siap. Berhenti habis sampaikan berhenti nangis. nangis. Siap. Terus dia menyampaikan itu jelas, Jelas Pak. bisa dipahami oleh orang yang menerima omongan itu, begitu? Bisa Pak. Oke. Ketika dia terdakwa duduk di kursi tunggal, terus sofa tunggal, Siap. FS duduk di sofa Panjang. panjang yang untuk 3 orang itu ya. Siap. Pada saat duduk, Ibu Putri sudah ada? Waktu duduk waktu awal duduk belum Bapak. Belum. Nanti sudah sementara jalannya ngobrol Bapak baru Oh, sementara ngobrol, kemudian tiba-tiba masuk. ya. FS itu mengatakan kepada terdakwa, saya sudah tanyakan sama Riki dan Kuat Ma'ruf, itu pada saat kamu terdakwa bertemu di depan pintu atau pada saat duduk menjelaskan? Duduk. Oh, pada saat duduk. Jadi begitu kamu dibawa ke situ duduk, itu yang pertama dia kemukakan, Siap. bahwa saya sudah menanyakan ke siapa? Riki dan Kuat. Yang dia tanyakan itu adalah peristiwa Magelang.
tanya ke saya. Iya. Magelang. Oh, peristiwa Magelang. Ketika FS meminta atau menjelaskan kepada terdakwa terkait dengan yang dijelaskan tadi, sanggup kamu yang bunuh Joshua, Siap. terus kalau dia yang membunuh, Nggak ada yang jaga kita. tidak ada yang membela. Oh iya, tidak ada yang menjaga kita. Oh, tidak ada yang menjaga kita. Itu waktu menjelaskan itu lancar apa terbata-bata atau bagaimana? Lancar. Lancar. Cuma memang berhenti Bapak. Enggak berhenti. langsung sekalian. Jadi Dia berhenti. pikirkan gitu ya? Siap. Dia pikirkan. Saya tidak tahu Bapak kalau Maksudnya kan kelihatan tuh orang menjelaskan. Sama dengan saya ini bertanya Siap. kamu lancar, terus terbata-bata, gitu. Lancar. lancar Bapak. Oh. Jaksa penuntut umum fokus pada pemeriksaan sebagai terdakwa, bukan Benar, sebagai Pak. saksi. Di sini terdakwa, Pak. Ya, Ada tadi hubungannya, Pak? pertanyaannya masalah Ya. mengenai Pada saat terdakwa disuruh, ada dikatakan bahwa pelaksanaannya di Duren 46. Ada. Iya, tadi kan terdakwa belum dijelaskan, ya. Ada dijelaskan Bapak. Dijelaskan bahwa Nanti di 46 itu Ibu dilecehkan. jelaskan, kasih kuat. Jadi nanti di 46 skenario jadi gini Cat, skenarionya itu nanti di 46 Ibu dilecehkan sama Joshua. Oh, begitu. Terus Ibu teriak. Kamu Dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu duluan, saya tembak balik Joshua yang meninggal. ketika terdakwa mendengar penyampaian FS, Siap. menyetujui enggak? Saya tidak menyetujui Bapak. Kalau tidak menyetujui, menerima enggak sikap itu ke terdakwa? Saya tidak tahu Bapak pada saat itu Oh, Bapak. tidak tahu. Tapi yang jelas terdakwa ketika diberikan peluru, Siap. terdakwa terima, Siap. Disuruh tambah memang Bapak. disuruh tambah. Jadi terdakwa terima peluru itu ya, Terima Bapak. terus ditambahkan masuk ke magasin. Langsung. Lanjut cerita yang seperti tadi, pada saat dari situ terus turun, Siap. naik ke mobil. Tadi saudara menjelaskan bahwa terdakwa menjelaskan bahwa turun, ada yang memberitahu bahwa ibu sudah turun. Agus. Siap. Agus memberitahu kalau ibu sudah Ibu turun. sudah turun. saudara jaksa penuntut umum yang sudah dibicarakan jangan diulang. Enggak, ini hanya mengingatkan dulu ketua majelis. Saya mau tahu dari saudara, apakah ketika itu saudara terdakwa juga memegang handy talkie tidak? HT. Pegang. Apakah saudara terdakwa mendengar bahwa akan ada pergeseran antara dari Saguling ke Duren 3? Tidak. Oh, tidak. Itu dari Agus. Ya. Oh, dari Agus Cuma saja. bilang ibu sudah turun. Oh, ibu sudah Pas turun. saya keluar langsung dibilang mau ke 46. Oke. Ketika sampai di Duren 3 ya, Siap Bapak. sampai di Duren 3, pada saat terdakwa turun dari mobil, Siap. ya kan, terus masuk ke dalam. Yang ada di pikiran terdakwa itu sudah tahu kalau akan dilakukan penembakan. Sudah Bapak. Oh, di situ ya. Siap. Jadi sudah tahu persis kalau cerita yang di Saguling. tadi antara terdakwa dengan ES, Siap. bahwa pelaksanaannya Di 46. di 46 ya. Mungkin ada yang mau nambahin? Izin melanjutkan majelis. Untuk menambahkan tadi pertanyaannya majelis saudara terdakwa ya. Tadi kan saudara menurunkan barang sudah. Yang saya tanyakan tadi saya belum tahu. Pada saat menurunkan senjata steyr, Menurunkan dari mobil. menurunkan dari mobil. Siap, Ibu. Itu saudara yang menurunkan. Siap, betul. Ya. Terus saudara letak di mana itu senjata? Jadi untuk barang-barang kan memang semua kita harus bawa ke ruang tengah dulu Ibu. Ya. Ya. Di sterilisasi, semprotkan disinfektan oleh ART Oke, biasanya Ibu. ini kita percepat ya. Pada saat tanggal 30 November 2022,
Saudara menerangkan yang bawa senjata itu ke atas Saya. saudara. Siap, Ibu. Ya. Siap. Itu atas siapa yang itu ke lantai berapa? Ke lantai 3, Ibu. Siapa yang suruh ke lantai 3? Ibu PC. Siap. Bagaimana bicaranya? Itu waktu masih di mobil, Ibu. Pas di mobil, bagaimana Pas mau bicaranya? turun, Ibu cuma bilang ke saya, "Dek, nanti senjatanya dibawa ke atasnya." Oh, Dek, senjatanya dibawa itu ke lantai 3 ya? Siap. Oke. Sekarang pada saat Bu Putri tadi kan pertama masuk, Bu Putri belum ada. Waktu dipanggil waktu yang Betul. Bapak ya. Setelah itu Bu Putri ada di sana. Siap. Pada saat skenario dari FS menerangkan bahwa cat nanti di 46, Siap. bahasanya 46 toh? Siap. Nah, nanti di 46 itu Duren 3 toh? Duren 3, Ibu. Itu Bu Putri ada di sana? Sudah ada, Ibu. Sudah ada di sana. Ini saya nggak ngerti soal senjata nih, saudara terdakwa ya. Siap, Ibu. Tadi saudara menerangkan pada saat saudara kan menembak ke arah Joshua. Siap. Setelah itu saudara melihat FS maju menembak. Iya. Itu posisinya korban sudah tengkurap. Sudah tempur. Tengkurap. Nah pada saat itu, ini kan saudara menyerahkan senjata HS Siap. yang 23001 itu ya. Siap. Nah, yang saudara lihat pertama kali pada saat FS maju, Siap, Ibu. itu dia melakukan penembakan ke arah yang saudara bilang tidak tahu arahnya mana tapi ke arah korban, itu pakai senjata apa? Pakai Glock, Ibu. Pakai Glock. Siap. Saudara tahu Glock berapa? Untuk Glocknya saya tidak, untuk Glock itu kan misalnya gini, kalau saudara kan punya Glock 17. Siap, Ibu. Ya, segede yang punya saudara Oh, tidak, Ibu. tidak. Tidak. Jadi lebih kecil dari kecil, saudara. betul. Glock itu memang ada yang kecil, Ada banyak jenis, Ibu. banyak jenis. Ya, ada baby Glock. Saudara tahu baby Glock nggak? Pernah dengar, Ibu? Pernah dengar? Pernah lihat nggak? Di Pak FS. Oh, di Pak FS. Siap. FS punya Siap. baby Glock. Saya, Oke. Jadi pada saat FS maju dia siap. nggak tahu arahnya kemana, tapi ini. Setelah itu saudara dengar kokang. Di kokang dulu. Kokang. Nah, pada saat mau nembak lagi dengan senjata yang sama tidak perlu kokang lagi tuh? Kalau dengan senjata yang sama tidak kokang Tidak. lagi. Setelah itu baru yang di dinding itu kokang lagi. Kokang lagi, Ibu. Ke arah atas TV dikokang Atas lagi. TV. Nah, waktu senjata yang pertama itu saudara tadi bilang nggak tahu dari mana. Siap, Ibu. Yang HS juga Saya tidak bisa pastikan, Ibu, dari sebelah mana diambilnya atau tidak tahu ya. Iya. Yang pasti itu senjata saudara bisa membedakan mana HS mana Glock ya. bisa, Ibu. Oke. Dilanjutkan. Saudara terdakwa, ini pertanyaan saya cepat-cepat saja. Siap, Bapak. Saudara tadi mengisi peluru yang diberikan Verdi Sambo. Siap. Nah, di saat di Duren 3 di 46, ketika menembak, saudara pastikan peluru yang saudara masukkan ke senjata Glock saudara, Siap. kira-kira peluru yang mana yang kau masukkan itu atau masih peluru yang di dalam senjata saudara? Yang saya masukkan pasti, Bapak. Karena dia kan paling atas. Berarti yang ini kan peluru nih, kan awalnya sisa 5 kamu bilang tadi. 7. Bapak. 7, terus tambah. Yang keluar itu yang kau tambah, Yang saya tambah, Bapak. ya berarti itu dari senjata saudara, benar ya? Siap, benar. Oke, pertanyaan bukan pertanyaan. Ini saudara sudah mengakui bahwa saudara benar-benar menembak daripada Yosua, Siap. daripada korban kan? Siap, almarhum. Saudara terdakwa. Di sini, mungkin korban itu sekarang ini sudah membusuk dan keluarganya begitu kehilangan. Dan di persidangan ini, saudara mengakui bahwa saudara telah melakukan penembakan. Benar demikian ya, terdakwa? Benar. Sekarang, apa kira-kira yang saudara pikirkan terhadap kesedihan daripada keluarga korban? Tolong belum sampaikan di persidangan ini. Saya sudah meminta maaf juga, Bapak, ke keluarga korban. Saya salah, ya, Bapak. Saya tahu saya salah. Cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu, Bapak. Bahwa saya juga hanya disuruh sama Pak Sambo, Bapak. Saya pada saat itu memang saya juga sampai sekarang saya merasa kalau memang bisa dibalik juga, Bapak. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin nggak seperti ini juga, Bapak, keinginan saya. Saudara terdakwa,
kita sudah mendengar pemeriksaan mulai dari saudara sebagai saksi sampai saudara sekarang ini terdakwa. Ini akhir. Sebentar lagi kami akan melakukan penuntutan kepada saudara. Siap, Bapak. Bahkan ahli mengatakan saudara orang yang religius, bahkan orang yang taat beribadah. Siap, Bapak. Apakah terhadap tindakan saudara yang melakukan penembakan kepada korban sehingga orang itu sekarang sudah membusuk, jasadnya sudah busuk dan meninggalkan kesedihan kepada keluarga-keluarga korban, apakah saudara sangat menyesal terhadap perbuatan saudara itu? Sangat menyesal, Bapak. Menyesal Sangat menyesal. dan mengakui perbuatan saudara itu. Saya mengakui, Bapak. Oke, dilanjutkan yang lain. Saudara terdakwa, Siap, Bapak. saya dari Saguling dulu. Pada waktu saudara dipanggil oleh saudara Ricky, Siap. pada waktu itu saudara melihat Ricky dengan kata-kata apa? Yang pada saat ke saya. Iya. Pada saat itu Bang Riki merapat ke saya, cuma bilang, Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Itu dengan nada keras, Oh enggak, bisik, Bang. bisik-bisik, sambil mendekatkan mulutnya saya. ke telinga saudara. Saudara melihat gestur atau perubahan sikap si Ricky bagaimana? Memang agak pucat pada saat itu, Bapak. Pucat, panik gitu. Siap, Bapak. Panik. Oke. Nah, setelah itu saudara masuk ke atas. Siap, Bapak. Nah, pastikan pada waktu saudara masuk ke atas, saudara mendengar perintah atau kata-kata dari Pak FS. Siap, Bapak. Habis itu saudara juga tadi menyatakan bahwa saudara mendengar ada pembicaraan Putri dengan FS. Apa pembicaraan yang saudara dengar? Siap. Jadi pada saat itu kan Ibu Putri suaranya agak pelan, Bapak. Ya, pelan. Tapi Jadi pastikan kalau- saudara mendengar Masih bisa mendengar, Bapak, karena jarak dekat. jarak dekat. Pada saat itu Ibu Putri sempat menanyakan tentang pertama CCTV, Pertama CCTV. Setelah itu apa lagi? sarung tangan. Sarung tangan. Siap. Pastikan itu. Tegas saudara mendengar. Saya dengar, Bapak. Dengar. Dengar. Oke. Setelah itu saudara turun. Ya. Siap. Dengan mengambil senjata tadi sudah diceritakan. Saya kembali ke Duren 346. Siap. Pastikan juga apakah saudara melihat saudara FS setelah saudara turun. Apakah yang saudara lihat pada waktu itu? Pak Efes. Ya. Saya lihat Pak Efes, Pak. Pas saya turun tangga, saya ketemu sama Pak Efes. Ya. Pada saat itu sudah menggunakan sarung tangan, Bapak. Pastikan. Apakah sarung tangannya seperti ini Tidak, Bapak. atau masker? Sarung tangan, Bapak. Sarung tangan seperti ini. Ya. Itu buku masker, Bapak. Masker ya. Siap, Bapak. Nah, saya ulangi lagi, seperti ini atau masker? Itu masker, Bapak, kalau yang seperti itu. Nah, saya ingin melihat bagaimana ketajaman penglihatan saudara. Pada waktu itu terang, Terang, Bapak. terang ya. Terang. Tapi pintu sudah ditutup. Pada saat itu saya sudah tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan ya. Terang ya. Terang, Bapak. Saudara melihat adanya bahwa FS pakai sarung tangan. Betul, Bapak. Nah, saya praktekkan ini. Kalau saudara mengatakan saya pakai ini, terus saudara mengatakan itu sarung tangan, berarti penglihatan saudara. Siap. Saudara jaksa penuntut umum ini sudah berulang kali. Terima kasih Mas Lian. Ini untuk menegaskan aja. Siap, Bapak. Karena saya lihat tadi ragu-ragu terus ini. Tidak, Bapak. Oke, silakan lanjutkan. Tadi saudara setelah menembak, saudara mendengar kukangan berapa kali? Kokang. Ya, 2 kali, Bapak. 2 kali kukangan. 2 kali. Berarti sekali Pistol yang waktu maju pertama ya, Bapak. Ya. Yang kedua pada saat menembak ke arah atas TV, Bapak. Ya. Di kokang lagi. sebelumnya saudara juga mengkukang. Saya sudah disuruh kokang duluan, Bapak. Nah, pada waktu saudara mengkukang ini kan senjata otomatis nih, sekali kukang. Ya, siap. Nah, pada waktu saudara jedanya berapa menit atau berapa detik saudara setelah menembak, habis itu mendengar kukangan lagi, Tidak lama, Bapak. Langsung. langsung ya, langsung. Dan, tapi saudara melihat juga pergerakan dari FS. Lihat, Bapak. Oke. 2 kali pada waktu itu krak-krak atau sekali? Krek. Sekali dulu, Bapak. Sekali. Siap. Habis itu saudara mendengar lagi setelah ada tembak menembak. Siap. Baru pas balik arah dari nembak ke atas tangga,
kan balik arah tuh Pak Efes ke arah atas TV itu nembak. Nah itu pas pegang senjata dikokang lagi Bapak. Itu saya lihat sudah HS. Itu sudah. Siap Bapak. Nah, saya mau tanya, saudara kan akrab dengan Joshua, Siap. saudara tahu kebiasaan dia. Siap Bapak. Apakah saudara Joshua korban itu kidal? Tidak Bapak. Tidak. Kanan Bapak. Kanan. Siap. Pada waktu saudara melihat posisi Pak Ferdi Sambo yang menembakkan ke arah TV, Siap. ya, itu di sebelah mananya? Pas. Korban. Pasti. Pastinya bagaimana Bapak? Izin Bapak. Ini kan korban nih tertelungkup. Oh, waktu dipegangkan. Pada waktu dipegangkan. Oh, tangan kiri Bapak. Tangan kiri. Tangan kiri. Ya, oke. Tangan kiri. Siap. Dan diletakkan Di samping kiri dekat di tangan. samping kiri dekat tangga. Di dekat tangan. Maka tadi saya tanyakan, Siap. apakah korban kidal? Siap. Bukan Bapak. Bukan. Siap. Berarti Ferdi Sambo meletakkan di tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Mana? Baik, saya lanjutkan. Setelah itu, saudara kemana setelah menembakkan itu? Dan itu sudah selesai. Habis itu Ferdi Sambo saudara lihat keluar. Saudara berada di mana? Jadi karena tadi saya sudah jelaskan juga Bapak. Karena memang saya berhadapan dengan almarhum Bapak. Ya. Melihat, ya saya agak geser ke kanan Bapak. Agak geser ke kanan. Di antara Kalau tadi ada ini tangga, habis itu ada atau kursi pijat, meja, saudara sama berada kursi di pijat. mana? Nah di antara meja sama kursi pijat itu kan ada loh selah sedikit Bapak. Ada selah. Saya Tengah ke kanan itu. Ke Kanan kanan. ya? Siap. Kanan. Saya ulangi lagi, mohon izin majelis menegaskan keberadaan si Ricky. Kan saudara berada di situ nih, Siap, Bapak. setelah menembak. Saudara melihat Ricky sama Kuat itu berada di mana? Masih di belakang Bapak. Masih di belakang. Siap. Dia tidak lari. Tidak Bapak. Dia tidak keluar lewat pintu belakang. Tidak. Nanti setelah keluar itu nanti sama-sama kita keluar. Jadi keluarnya sama-sama ya. Siap Bapak. Jadi pada waktu setelah selesai itu, Pak, saudara melihat tadi FS itu keluar lewat belakang, Siap. itu Kuat sama Ricky masih ada di situ. Masih di situ Bapak. Masih ada di situ. Masih. Tidak bergerak. Tidak Bapak. Ya, ini saya pastikan ini semuanya utuh menjadi Bapak. satu kesatuan. Nah, setelah itu saudara melihat apa lagi? Bang Romer masuk. Romer masuk. Siap. Setelah Romer masuk, apa yang disampaikan kepada Romer? Jadi Bang Romer kagetin saya Bapak. Nah. Kenapa Cat? Saya mau tanya lagi dan saya menegaskan. Pada waktu itu saudara melihat, karena saudara kan di depan pintu kamar yang dipakai isolasi. Siap Bapak. Siap. Itu masih terbuka atau sudah tertutup? Terbuka Bapak. Terbuka. Terbuka setengah Bapak. Karena terang ya cuacanya pada waktu itu, atau sinar lampu itu masih kelihatan ya? Masih kelihatan Bapak. Betul itu terbuka. Terbuka Bapak. Oke. Nah, setelah itu Romel mendekati pintu. Siap, betul Bapak. Nah, dia melihat nggak? Saudara melihat nggak Romel ke arah pintu kamar itu? Itu bukan Bang Romer bukan ke arah pintu kamar, ke arah saya Bapak. Ya. Tapi kami berdua memang dekat dengan pintu kamar. Dengan pintu. Mungkin tadi kemarin sudah dilihat oleh majelis ya. Siap. Cukup ya? Saya rasa masih ada sedikit menyangkut masalah di Provos. Siap Bapak. Pada waktu di Provos, saudara dipanggil bertiga oleh saudara FS. Siap, betul Bapak. Apa yang disampaikan FS pada waktu itu? Ditanyakan Bapak. Ditanyakan aja, apa pertanyaannya? Apa yang kan sudah jalan pemeriksaan itu Ya. Bapak. Ditanya apa yang kau sampaikan. Tanya saya jelaskan Bapak. Jelaskan apa? Skenario Tolong jelaskan apa? Skenario bahwa ada terjadi baku tembak Bapak antara saya sama almarhum. Setelah Apa yang disampaikan di Saguling, kamu ceritakan lagi. ceritakan di situ. Pada waktu ditanya oleh si Betul. FS. Siap. Kan gitu. Siap Bapak. Nah, cukup majelis. Cukup ya? Silakan Mohon izin satu lagi. Menyangkut setelah kejadian-kejadian itu, mohon izin majelis. satu saja ya. oke. Pada waktu setelah kejadian itu, saudara dipanggil oleh FS di Saguling, Siap Bapak. pastikan itu. Siap. Ya. Pada waktu itu siapa aja yang hadir pada waktu itu? Yang kapan ini Bapak? Ya, pada waktu diberikan HP. Oh, saya, Om Kuat, Bang Riki, Pak Efes sama Ibu PC. Ada Ibu PC pada waktu. Ada Bapak, ada fotonya. Posisinya bagaimana? Duduk di Duduk ya. pas berhadapan dengan saya. Itu di ruang kerja atau di lantai ruang makan? Di lantai 2 di ruang kerja. Di ruang kerja, bukan di ruang makan ya. Bukan Cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sudah, itu sudah nanti kita tanyakan. Silakan penasihat hukum, karena
Seharusnya kita mulai jam 9 tadi, tapi jaksa penuntut umum terlambat datang. Makanya hari ini persidangan penuh. Oke, lanjutkan, saudara penasihat. Mohon izin majelis, karena keterangan terdakwa kita sudah dengar di waktu bersaksi, maka dari kami Cukup. majelis yang mulia cukup. Oke, terima kasih. Baik, terdakwa. Serangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah yang Saudara merasa bersalah. siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal. Oke. Baik. Saudara penuntut umum, apakah visum mau dibacakan? Cukup atau visum? Hasil visum korban? Simpulannya saja, mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Nanti dianggap dibacakan aja, Pak. Dianggap dibacakan, baik. Kemarin sudah dibacakan, baik. Baik, selanjutnya, agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan atau rekuisitor dari jaksa penuntut umum. Kapan, saudara penuntut umum? Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan rekuisitor yang akan dibacakan oleh penasihat hukum, mengingat peristiwa ini terdakwanya ada pelaku pokok dan yang bersama-samanya, sehingga kami mohon waktu 2 minggu karena kami akan nanti mendahulukan yang pokok dulu, Bapak. Begini, Baru. kita Atau- tunda dulu di hari Rabu, Oh, siap. apabila masih membutuhkan waktu lagi baru kita tunda 1 minggu lagi. Oh, siap. Begitu ya? Siap. Jadi untuk sementara kita tunda di hari Rabu yang akan datang. Siap, Bapak, siap. 1 minggu. Begitu ya, saudara penuntut kasih. umum, penasihat hukum. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam.